Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihwami Berkarya maju terus pantang mundur dan berjuang. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama wal fuqaha wal fudala wal kurama nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada Ibu Ketua, Ibu Wakil dan jajaran kepengurusan, serta kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta, yang semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan keberkahan, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Perdana dan yang paling utama, mari kita semuanya senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, diberikan banyak jutaan kenikmatan, dan semoga dengan syukur alhamdulillah kita ini, kita semuanya senantiasa ditambah keberkahan dan kenikmatan itu di hari-hari berikutnya ila yaumil qiyamah. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semuanya semoga senantiasa mendapatkan syafaat minad dunya ila yaumil qiyamah wal akhirah. Amin. Baik, jamaah semuanya, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya sampai pada hadis yang ke-30. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Di kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi pagi hari ini, halaman 68 hadis yang ke-30. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haditsus salasuna, hadis yang ke-30. Iku an Abi Sa'labah Al-Husanni, saking Abu Sa'labah Al-Husanni Jursum bin Nasir, kang biasa diceluk Jursum bin Nasir. Hadis ini dari Abu Sa'labah Al-Husanni, beliau biasa dipanggil dengan Jursum bin Nasir, radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi, saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Rasul, innallaha ta'ala farada faraida fala tadayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata 'anil asya'i rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabkhasu anha.
hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha temen setuhune Allah taala halih maha luhur sapa Allah iku farada merdoake sapa Allah faraida ing pira-pira kefarduan. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tadayya'uha mongko ojo niat-niatake sapa sira kabeh ing faraid, maka jangan kalian sia-siakan dengan meninggalkan kewajiban itu. Ketika Allah sudah mewajibkan sesuatu, jangan kau sia-siakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ketika sesuatu sudah diwajibkan seperti halnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, dan masih banyak hukum-hukum yang wajib yang telah diwajibkan Allah, jangan kau sia-siakan. Maksudnya apa? Jangan kau tinggalkan. Jika perintah itu sudah mengacu pada kewajiban, maka jangan kau sia-siakan dengan cara meninggalkan. Wahadda hududan, wahadalan gawe pelanggaran sapa Allah hududan ing pira-pira wates, ing pira-pira had fala tak taduha mongko aja ngliwati wates sapa sira kabeh ing hudud. Ketika Allah sudah memberikan batasan-batasan perkara, oh ini bisa dikatakan haram kalau begini, bisa dikatakan sunnah kalau begini. Ada batasan-batasannya. Waktunya yang wajib ini, di luar batas waktu begini. Itu sudah menjadi batasan-batasan. Maka jangan melewati batas itu. Kita sebagai hamba, jangan sampai melewati batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga wa harrama lan ngaromake sapa Allah asya'a ing pira-pira perkara. Banyak perkara yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari makanan, dalam Al-Quran hurimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkan atas kamu bangkai, celeng, babi, dan hal-hal yang hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah, itu diharamkan. Atau di ayat lain banyak diharamkan judi, diharamkan khamr, dan masih banyak yang lain hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fala tantahikuha mongko ojo ngerusak sira kabeh ing asya. Jangan kau rusak larangan Allah itu, haramnya Allah itu, dengan cara kamu menikmati sesuatu yang diharamkan Allah. Hal yang sudah diwajibkan jangan disia-siakan, karena kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah anugerah yang menjadikan sebab dari Allah memberikan kenikmatan dan anugerah kepada hambanya. Batasan-batasan yang diberikan oleh Allah itu justru mempermudah kita dalam mengatur hal-hal. Jadi apakah begini, apakah begitu. Contoh ketika sholat, batasan waktunya, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, itu justru mempermudah kita. Kalau tidak diberi batas, justru malah kita akan amburadul dalam melakukan kewajiban-kewajiban itu. Nah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangan malah kita rusak
dengan cara terus kita terjang keharaman itu, maka yang terjadi adalah amburadulnya kehidupan kita. Tapi Allah juga bersifat rahmat. Wasakatalan meneng sapa Kanjeng Nabi dengan asya asangking piro-piro perkara rahmatan krono welas. Wasakatalan meneng sinten Allah ngan asya asangking piro-piro perkara rahmatan krono welas lakum maring sira kabeh. Ghaira nisyanin bukan berarti Allah itu lupa. Ketika Allah diam dari beberapa sesuatu yang lain, tidak diwajibkan, tidak diharamkan, tapi justru diam, tidak disebutkan. Itu karena Allah menunjukkan sifat rahmatnya kepada kalian semua, bukan berarti Allah lupa. Ketika hal itu sudah tidak dibahas oleh Allah atau Rasulullah bahkan diam, fala tabkhasu mongko aja padha bahas apa sira kabeh ngan saking asya, ora usah dibahas. Ketika tidak dibahas bagaimana hukumnya? Apakah itu wajib, apakah itu haram, apakah itu halal? Oh, yang ini halal, yang itu haram. Contohnya hewan dobu contohnya. Hewan dob. Hewan dob itu Rasulullah diam. Beliau juga tidak menyuruh untuk memakan dob, tapi beliau juga tidak melarang ketika ada sahabat memakan hewan dob. Hewan dob itu hewan seperti kadal besar, tapi makanannya rumput. Bukan seperti biawak. Kalau biawak di Indonesia hukumnya haram karena selain menjijikkan biawak, makanannya bangkai. Beda dengan dob. Dob itu hewan yang ada di padang pasir, di batu-batuan. Modelnya kayak kadal tapi besar, tapi makanannya rumput. Nah ini Rasulullah diam. Beliau tidak mengatakan, oh itu halal, silahkan dimakan, ayo kita makan bareng-bareng. Tidak pernah. Tapi ketika ada sahabat yang memburu hewan dob, lalu dimasak, Rasulullah pun juga tidak mau ketika diberikan. Tapi Rasulullah diam, tidak melarang sahabat itu. Ketika sesuatu didiamkan oleh Rasul, didiamkan oleh Allah, itu adalah bentuk rahmat. Tetapi tidak juga diperintahkan, tidak juga dilarang. Maksudnya apa? Itu tengah-tengah. Seandainya, kan tidak semua orang itu bisa hidup. Seandainya mungkin di padang pasir tidak ada makanan, maka yang seperti itu mungkin bagi mereka yang cara wong Tulungagung itu mentolo, mungkin masih bisa sebagai bentuk rahmat. Begitu juga hukum dari keong, hukum dari itu semuanya kan ulama juga bingung menghukumi keong. Coba, keong itu dikategorikan ikan juga tidak sama dengan ikan. Kalau ikan Rasulullah sudah oke. Dihalalkan atas kamu 2 bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan segala yang ada, jenis segala sesuatu yang ada di laut, semuanya halal. Walaupun bermacam-macam modelnya, itu di laut. Nah, keong ini di sawah, bukan di laut. Nah, keong ini hidupnya di air, plus di situ ada tanah-tanah atau ceren dan sebagainya. Nah, itu tergolong hewan apa? Apakah itu tergolong ikan atau disamakan dengan hewan laut? Nah, itu kan masih akhirnya para ulama diam menghukumi itu semuanya. Juga tidak ada hukum dari Rasulullah. Rasulullah juga mendiamkan karena diam seperti itu. Rahmatan lakum ghaira nisyan. Bukan berarti Rasulullah lupa. Tapi itu bentuk rahmat.
jika memang jika memang sudah tidak ada makanan yang halal, maka yang didiamkan oleh Rasul tidak langsung disorih, dijelaskan kalau ini haram, maka yang seperti itu menjadi alternatif. Itulah namanya rahmat. Tapi kalau makanan yang lain banyak, kenapa harus menikmati itu? Alternatif itu kan ya ketika yang inti sudah tidak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pepatah, tiada rotan, akar pun jadi. Tapi kalau banyak rotan, kenapa harus pilih akar? Ini yang kadang menjadi polemik. Ketika Rasulullah mendiamkan hewan dop, sahabat memakan hewan dop, tapi kalau banyak kambing, kenapa harus memburu hewan dop? Hewan dop itu para sahabat menikmatinya ketika setelah perang, di situ semuanya lapar, keadaannya di padang pasir bebatuan, tidak ada makanan, yang ada hewan dop. Nah, Rasulullah mendiamkan. Nah, gitu loh. Wasakat tangan asya, ketika Rasulullah mendiamkan dari beberapa sesuatu, ghaira nisyan, bukan berarti Rasulullah lupa dengan hukumnya, tapi rahmatan lakum. Itu adalah bentuk kasih sayang kepada kalian semua. Maka yang seperti itu, fala tabkhasu anha, jangan terlalu banyak membahas, jangan terlalu banyak meneliti. Ya sudah, karena itu bentuk rahmat, bentuk kasih sayang. Kalau memang tidak ada yang lain, maka alternatifnya adalah sesuatu yang didiamkan, yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung menuju ke yang haram. Wah, ini karena tidak ada makanan, wah langsung menyembelih babi dan sebagainya. Itu kesalahan besar. Masih ada hal-hal yang di situ bersifat rahmat. Kenapa harus memilih sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah? Nah, itu tidak boleh. Seperti itu. Contoh, saya contohkan lagi. Seperti bunga bank yang bank-bank negara loh ya, bank resmi negara, bukan bank-bank pelecit atau pinjaman online yang nilai bunganya melebihi nilai fluktuatif emas. Nah, ini ulama juga diem atau berbeda pendapat. Kalau yang berselisih itu masalah apa? Apakah bunga ini termasuk riba? Nah, ini konteksnya perlu pembahasan panjang. Gitu loh. Kalau setiap bunga dinamakan riba, maka kita hidup di Indonesia ini, semua harta kita riba. Karena semua berafiliasi dengan bank. Mau ke tol juga harus bayar ke bank dulu. Mau bayar listrik, bayar ke bank dulu. Sesuatu yang berhubungan dengan hal yang diharamkan, berarti semua haram. Nah, makanya kita teliti. Akhirnya para ulama meneliti. Bagaimana bunga bank itu, apakah termasuk haram? Apakah termasuk riba? Apakah riba itu nama lainnya adalah bunga? Oh tidak. Setiap ada penambahan, itu namanya bunga. Tapi belum tentu bunga itu dikatakan riba. Gitu loh. Kenapa? Karena nilai perputaran uang di negara kita itu adalah rupiah, bukan dinar. Kalau dinar kan uang emas. Nah, rupiah ini setiap hari mengalami inflasi. Per detiknya 0,00 setiap detiknya. Setiap tahunnya mengalami inflasi. Nah, ini berbeda dengan emas yang menjadi standar ukuran harta dalam Islam, dalam syariat Islam. Kalau bunga itu langsung dikatakan riba, maka justru kita berbuat kedzaliman besar di Indonesia ini. Coba bayangkan, 5 tahun yang lalu kita membeli emas 1 gramnya cuma 1 juta. Hari ini emas 1 gramnya
Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Jadi kalau kita berhutang kepada seseorang 5 tahun yang lalu 20 juta, bisa dibelikan 20 gram emas. Lalu hari ini kita berdalih kalau menambah 20 juta menjadi riba, terus membayar kepada orangnya 20 juta, malah kita ini zalim karena hari ini cuma dapat 10 gram. Nah gitu loh yang jadi masalah. Nah terus bagaimana dengan ulama yang menghukumi bunga bank itu riba? Iya, kalau banknya adalah bunganya atau pinjolnya adalah bunganya melebihi nilai dari fluktuatif emas itu sendiri. Contoh, bank negara seperti BRI dan sebagainya itu nilai bunganya per tahun mungkin ya sekitar 10%. Oke lah, per tahun 10% masih dikatakan standar karena nilai fluktuatif emas antara 8 sampai 20% per tahun. Tapi kalau sudah pinjol sama bank pelecit itu per tahun bisa 200%. Maka ini yang dikatakan riba. Allah berfirman, wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kau memakan riba yang berlipat ganda. Coba, jenengan kalau tidak percaya, silahkan masuk ke pinjol. Pinjol itu nilai bunganya setiap minggu. Setiap minggu berbunga. Kalau dikumpulkan 1 tahun, orang yang berhutang 10 juta, bisa jadi 25 juta jadinya. Itu kan sudah berlipat-lipat. Nah, terus yang kedua, konteksnya hutang dulu itu orang yang tidak mampu berhutang untuk mencukupi kehidupannya, untuk makan, karena tidak mampu bayar, akhirnya dinaikkan lagi orang yang menghutangkan. Nah, konteks saat ini, orang yang berhutang itu untuk modal. Karena untuk modal, maka harus ada yang namanya bagi hasil. Masa iya orang hutang 100 juta, dibuat modal, terus mengembalikan 100 juta, ini namanya dolim. Sudah dipinjemin untuk usaha, dikembalikannya sama. Kan jenenge penake dhewe jenenge ngene. Siapa yang mau orang yang seperti itu? Orang yang terlalu baik mana yang mau menghutangi saudaranya 100 juta dibuat usaha terus dikembalikan 100 juta? Namanya orang bodoh namanya. Maka ada yang namanya bagi hasil atau kirot namanya, atau mudorobah namanya dalam hukum Islam. Seperti itu. Jadi jangan langsung dihukumi, wah ini bank BRI haram, bank ini haram. Lah kalau kita mengharamkan bank di negara yang nilai bunganya masih standar emas, maka seluruh transaksi yang ada di kita itu haram. Maka yang seperti ini adalah rahmatan lakum, bentuk rahmat. Ghaironisyan, bukan berarti para ulama lupa. Gitu loh. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi hadis yang ke-30 ini kebetulan sangat pendek sekali, tapi perlu penjelasan yang sangat lebar. Jadi ketika Allah sudah mewajibkan sesuatu, jangan kau sia-siakan dengan cara meninggalkan. Karena segala kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, walaupun kita melakukan sunnah sebesar apapun dan sebanyak apapun, maka pahalanya tidak akan pernah bisa membandingi kewajiban yang Allah berikan. Jenengan puasa Ramadan, mau setiap malam sholat tarawih sampai khatam 1 Al-Quran sekalipun, 30 juz, Anda tidak akan pernah pahalanya bisa membandingi ketika Anda meninggalkan sholat subuh. Gitu loh. Makanya di sini ketika Allah sudah memfardukan sesuatu, mewajibkan sesuatu, fala tadayya'a, jangan kau sia-siakan. Karena pahala terbesar di sisi Allah itu adalah segala sesuatu oleh Allah. Jenengan puasa Senin Kemis seumur meninggalkan 1 bulan puasa Ramadan, maka puasa Senin Kemis seumur hidup Anda tidak akan pernah bisa untuk menebus pahalanya sebulan
Ramadan. Anda sholat sunnah setiap hari, tapi meninggalkan sholat wajib. Maka sholat sunnah Anda 1000 rakaat setiap hari tidak akan pernah bisa menebus sholat wajib yang hanya 5 kali sehari. Maka perintahnya, innallaha farada faraid falatadayauha. Ketika Allah sudah, sesungguhnya Allah sudah memfardukan segala hal-hal yang difardukan Allah, maka jangan kau sia-siakan. Karena pahala terbesar ada pada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, wa harrama asya fala tantahaiku, maka jangan kau rusak keharaman itu. Ketika sudah haram, ya sudah haram. Tapi Allah juga diam dalam hal-hal. Dalam banyak masalah itu bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Rasulullah lupa, tapi bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita ketika kita dalam situasi yang genting. Jangan langsung menuju haram, tapi minimal ada sesuatu, ada hal yang didiamkan, yang tapi tidak diperintahkan. Gitu loh. Jadi kalau memang tidak perlu, umpamanya saya kembali kepada bank tadi, kalau memang tidak perlu mengambil modal dari bank, ya tidak usah ngambil. Yang terpaksa daripada kau pinjam bank detail, masih ada BRI yang di situ disepakati oleh para ulama, hukumnya masih samar-samar, mungkin bisa. Ya samar-samar itu ya sudah, jangan dihukumi. Karena itu tadi, kalau kita bilang riba itu adalah setiap yang bertambah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan bank juga ikut haram karena kita mendukung keharaman. Berarti segala sesuatu transaksi kita hukumnya jadi ikut haram. Ya kalau seperti itu amburadul dong. Maka diamkan, itu namanya rahmatan lakum, bentuk kasih sayang. Silahkan ada alternatif. Karena kita tidak bisa transaksi langsung dengan saudara kita di Brunei, dengan saudara kita di Banyuwangi, dengan saudara kita di Australia, dimanapun, maka gunakanlah bank negara. Jangan yang di situ haram, yaitu bank online, bank plecet, bank detail, itu hukumnya haram. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, pagi hari ini dari hadis yang ke-30 itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di hadis yang ke-31 di pertemuan berikutnya. Semoga sedikit keterangan ini bisa menguatkan keimanan kita dan menambah ilmu. Karena Rasul pernah bersabda, nanti ketika sudah datang akhir zaman akan banyak para penghafal Al-Quran, akan banyak para pendakwah, tapi tidak mengerti dari apa yang disampaikannya itu. Semakin akhir zaman akan semakin krisis orang fakih, krisis orang yang mengerti hukum, tapi banyak orang yang banyak bicara. Banyak ahli-ahli penghafal Quran, tapi tidak mengerti dari maksud apa yang dihafalkan itu tadi. Itu Rasul yang bersabda. Kita berlindung dari semuanya itu, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tergelincir dengan sebatas omongan-omongan yang mengaku ulama, tapi sebenarnya dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.